Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah pembelajaran pagi tadi ada matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian kita lanjut materi kita. Kemarin kita tentang prosedur penerusan izin usaha. Kenapa dalam usaha harus membuat izin usaha? Ya, salah satunya agar usaha kita terdaftar di kementerian. Yang kedua, dengan adanya izin usaha kita menjadi legal usaha kita. Namun dalam usaha pasti kita kalau sudah melampaui batas limit pasti akan dikenakan PPh, pasal penghasilan pajak yang diatur dalam perundang-undangan, yang mana dalam 1 tahun kalau melebihi batas limitnya akan dikenakan pajak. Nah, salah satunya dalam izin usaha kemarin ada kegagalan mencari izin usaha disebabkan kurang pengalaman, kemudian tidak adanya perencanaan yang tepat, kemudian kurangnya dana untuk modal kerja, dan yang terakhir tidak cocok dengan bidang usahanya yang dengan kalian. Kalau seorang pengelola usaha baru itu perlu adanya penelitian dalam penerapan jenis usaha, adanya pencarian informasi tentang jenis usaha yang cocok, kemudian adanya pembuatan pedoman tentang pelaksanaan kegiatan usaha, ada juga pembuatan program kegiatan usaha, juga pembuatan program anggaran untuk melaksanakan kegiatan usaha. Nah, itu dirintis sejak awal. Nah, sebelum kami memberikan tugas tentang kaitannya dengan ini, analisis ini, namun kita perlu tentang izin usaha. Dalam izin usaha kita dibutuhkan untuk mengurusnya ke perizinan dinas usaha mikro. Namun di sini izin usaha perlu kamu ketahui bahwa izin usaha adalah alat untuk membina, alat untuk mengarahkan, alat untuk mengawasi dan melindungi usaha kalian. Ya. Nah, salah satunya dalam izin usaha, mengurus izin usaha itu tempat usaha atau situ. Surat izin tempat usaha. Ya. Untuk menerbitkan izin usaha harus ada surat izin tempat usaha. Jadi tempat usaha tersebut harus ada surat izinnya. Kemana saja? Ke pemerintah setempat. Artinya kalau ditempatkan di secara kecil berarti izinnya ke pemerintah desa dan izin lingkungan, izin HO, izin lingkungan, atau disebut situ HO, umumnya dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 baik tingkat 2 sepanjang ketentuan perundang-undangan berlaku. Nah, apa saja yang dikeluarkan nanti dalam untuk membuat HO, izin operasional? Meminta izin tertulis dari tetangga. Kemudian setelah itu juga harus diketahui oleh RT dan dibawa ke kelurahan dan diketahui oleh kecamatan. Selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten setempat untuk menulis situ. Nah, yang mengeluarkan siapa? Pemda tadi. Pemerintah daerah setempat tingkat 1 baik tingkat 2. Dan membayar registrasi. Karena HO ini bersifat ada batasnya. Nah, kelengkapannya harus dibawa apa? Ada permohonan yang telah disediakan, fotokopi KTP, fotokopi akta tanah, kemudian fotokopi membayar PPP, kemudian persetujuan dari masyarakat di Kades tadi, rekomendasi dari camat, fotokopi izin peruntukan pembangunan lahan, IMB seperti IMB ya, izin lokasi dari PPN Badan Pertanahan Nasional, kemudian BMPKM koordinasi dengan penanaman modal, ada situ atau UII, izin HO tadi, fotokopi NPWP, distribusi, ada kementerian perusahaan berbadan hukum. Yang terakhir, surat pelimpahan penggunaan tanah jika sewa atau yang lainnya. Nah,
setelah berkas tadi dipenuhi, barulah Pemda mengeluarkan izin. Kemudian yang kedua, ada penetapan besarnya retribusi. Retribusi seperti misalkan di situ ada istilah misalkan membuat usaha makan, rumah makan atau terserah istilahnya, yang penting di situ ada penetapan besarnya retribusi setiap tahunnya. Diperoleh dari luas ruang usaha atau X angka indeks, kemudian lokasinya, kemudian dikali dengan angka indeks gangguan per tarif kali dengan tarif. Ya. Kemudian ada istilahnya, setelah ada izin usaha tadi, ada istilah dengan surat izin usaha perdagangan atau disebut dengan SIUP. Nah, di sini SIUP ini berlaku untuk dagang atau UD, usaha dagang, jual beli atau yang lain, berarti SIUP. Nah, yang mengeluarkan SIUP juga sama. Surat perdagangan diberikan kepada oleh menteri kepada pejabat untuk kepada pengusaha untuk melaksanakan bidang usaha, perdagangan dan jasa. Beberapa keuntungan yang dimiliki jika memiliki SIUP adalah mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha. Mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. Bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, misalkan MOU dengan mitra-mitra atau dengan kalau sales bisa jadi, atau perusahaan-perusahaan yang lain jika ingin melakukan ekspor impor barang. Dan mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang mengenai pembinaan usaha kecil. Tata caranya, datang ke bagian usaha perizinan kantor dinas perindustrian dan perdagangan di tingkat 1 tingkat 2 kabupaten atau provinsi ya. Dan di situ dari kantor dinas perindustrian dan perdagangan kemudian mengajukan surat izin pengajuan izin SPI, dilampiri oleh fotokopi notaris tentang pendirian usaha, fotokopi unit perusahaan. Pada umumnya ya. Jadi setiap saat pasti ada perubahan karena sistemnya juga berubah menjadi sistem digital, mungkin ada pembaruan atau yang lain kita tinggal. Nah, namun ini secara umum ini seperti ini. Ada fotokopi perusahaan 4 lembar, biasanya permintaan 3 kali 4. Menyerahkan formulir yang bersyaratkan lainnya kepada petugas perizinan. Jika permohonan sudah selesai, barulah nanti diterima dan mendapat SPM dan membayar uang jaminan 5.000 atau 10.000. Penyerahan uang jaminan ini ke BAP berita acara, ini ke bagian urusan perizinan kantor Deperindak, kalau sekarang Desperindak, Dinas Perdagangan. Kemudian bila seseorang berusaha SIUP, barulah SIUP asli fotokopi dipajang di tempat usaha. Dicantumkan nomor SIUP-nya dan surat faktur papan nama perusahaan. Kemudian ada laporan perkembangan usaha secara tertulis, diberikan informasi atau kepada pejabat terkait untuk membutuhkan. Segera melapor kepada kantor Desperindak apabila SIUP hilang dengan dilampiri keterangan tadi, ada SIUP rusak atau ada gangguan pemilik, pindah alamat usaha atau pergantian golongan usaha dari perusahaan kecil menjadi perusahaan menengah, menghentikan kegiatan usaha atau tutup. Kemudian sebagai pengusaha atau perusahaan wajib pajak wajib menaati yang meliputi keamanan, kesehatan, ketertiban, dan syarat lainnya yang ditentukan di kemudian hari. Kemudian ada perusahaan pengurusan NPWP, nomor pajak wajib pajak. Ini
ke dinas perpajakan. Di situ dalam mengajukan NPWP pribadi atau NPWP perusahaan atau usaha tadi. Kalau NPWP pribadi berarti kita cukup membawa fotokopi KTP asli dan KTP-nya jika diperlukan. Namun kalau perusahaan berarti wajib melampirkan surat izin usaha tadi dan jika PT, CV, Firma atau UD ya dan seterusnya karyawannya banyak, dan dihitungnya sampai dengan wajib pajak tersebut netonya berapa dan penghasilan kena pajaknya berapa dan sampai yang tidak kena pajak PTKP-nya. Kemudian setelah ada pengajuan ada fungsi pajak. Fungsinya apa? Untuk mengetahui identitas wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran wajib pajak. Sebagai sarana administrasi perpajakan, pencantuman BWP, dan setelah ada penyampaian BWP, situ dicantumkan bahwa pencantuman BWP meliputi formulir pajak, surat penyurat hubungan dengan perpajakan, dan hubungan instansi untuk diwajibkan BWP dan pendaftar. Jika pendaftaran BWP terakhir, tadi saya katakan jika NPWP untuk tahun ini di masa pandemi, NPWP cukup bisa dikerjakan dengan online. Dan bagi perusahaan-perusahaan besar sudah dicantum di situ mendapat prioritas bahwa pajak untuk tahunan 0% ya. Jadi untuk saat ini pajak tahunan 0%. Ini berlaku untuk selama pandemi. Dan bisa dilihat langsung di linknya Pajak Go ID ya. Bisa dilihat langsung Pajak Go ID. Nah, kemudian di situ sebagai gambaran besar bahwa pajak merupakan bagian identitas yang kita sebagai warga Indonesia harus bisa mematuhi peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan bahwa sebagai pengusaha jika usahanya sudah berjalan dan tidak hanya kecil namun menengah, berarti alangkah baiknya NPWP dan pajak wajib dikeluarkan. Tujuannya apa? Biar kita terdaftar di sana. Nah, jika wajib pajak tersebut diganti oleh orang lain, berarti harus ada pengalian surat kuasa bagi yang mewakilinya atau mewakilkan tersebut. Nanti ada perubahan wajib pajaknya. Nah, kira-kira untuk pertemuan kali ini hanya pada proses di sini saja, belum sampai ke yang lain ya. Berarti pada fokus pengurusan pajak sampai dengan penerbitan NPWP. Oke. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.